Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soliha. Saya mahasiswa Prodi Studi Agama semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Patologi Sosial, dosen pengampu Ibu Amalia Irfani, SSI, MSI, dengan judul Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang biasa disingkat dengan KKN. Adapun isi dari presentasi ini adalah yang pertama, sejarah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, perkembangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, sebab akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang terakhir adalah solusi penanggulangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baiklah, langsung saja. Isi dari presentasi ini yang pertama adalah sejarah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masalah KKN telah lama sejarahnya sejalan dengan sejarah manusia itu sendiri. Demikian pula perjuangan untuk menentangnya juga tidak kurang lamanya dalam sejarah manusia itu sendiri. Namun, KKN dalam bentuk rupa dan ruang lingkupnya seperti sekarang ini belum pernah ada dalam sejarah umat manusia sebelumnya. KKN dapat menjatuhkan sebuah rezim dan bahkan juga menyengsarakan suatu bangsa. KKN digolongkan dengan berbagai cara. Salah satu tipe klasifikasi dapat memakai skala, yakni mulai dengan memanipulasi besar di puncak dan turun ke bawah dalam bentuk uang kilat dan hadiah berupa rokok. Klasifikasi ini membawa ke perbedaan kualitatif yang berguna antara KKN tingkat tinggi dan KKN tingkat rendah. Keduanya dalam organisasi pemerintahan yang tunggal dan meliputi berbagai tingkat sistem pemerintahan nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan ke tingkat desa. Yang kedua, perkembangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dipelopori oleh tuntutan mahasiswa, Orde Baru digantikan era reformasi pada tanggal 20 Mei 1998. Reformasi merupakan perubahan radikal guna mencapai perbaikan dalam masyarakat ataupun negara tanpa disertai cara-cara kondisi kekerasan. Era reformasi menempatkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai sasaran utama yang harus diwujudkan. Meskipun telah berganti dengan era reformasi, perkembangan masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia masih sedemikian parahnya, karena sudah merambah dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Jenis klasifikasi kedua dapat membedakan berbagai tipe penyimpangan sumber menurut metode yang dipakai oleh pelaku. Ada pejabat yang langsung mengalihkan dana di bawah pengawasannya, dan pejabat lain memakai wewenang resminya untuk memerintahkan pembayaran tidak resmi dari pihak swasta yang berusaha memperoleh hak-hak istimewa dari pemerintah. Bahkan selama beberapa tahun berturut-turut, Indonesia masih sedemikian parahnya karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Data statistik Pengadilan Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia memperoleh skor 9,92 dari skala 1 sampai 10 dengan catatan yang mendapat skor 1 itu adalah yang terbaik dan yang mendapatkan skor 10 itu adalah yang terburuk. Bahkan, selama beberapa tahun berturut-turut, Indonesia tergolong dari negara paling korup di Asia. Bahkan di mata orang bisnis, khususnya para investor Asia, korupsi di Indonesia dalam hal ini adalah korupsi di pengadilan. Ketiga, sebab akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Faktor penyebab korupsi, kolusi, dan nepotisme yang paling signifikan di daerah adalah faktor politik dan faktor kekuasaan. Dalam artian bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme
di daerah paling banyak dilakukan oleh para pemegang kekuasaan eksekutif maupun legislatif, yang menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kepentingan kelompok dan golongannya. Sekitar 85% dari kasus-kasus yang terjadi di daerah ternyata dilakukan oleh para pemegang kekuasaan, terutama di lembaga pemerintahan, eksekutif, dan lembaga legislatif. Modus yang dilakukan pun sangat beragam, mulai dari perjalanan dinas fiktif, penggelembungan dana APBD, maupun cara-cara lainnya yang tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri, kelompok, maupun golongan, dengan menggunakan dan menyalahgunakan uang negara. Akibat dari korupsi, kolusi, dan nepotisme berdampak luas bagi masyarakat dan negara. Di antaranya adalah kepercayaan masyarakat runtuh, kekayaan negara tergerogoti, perekonomian menjadi berbiaya tinggi akibat merabaknya kejahatan itu. Yang terakhir yaitu solusi penanggulangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun cara-caranya adalah 1. Memutuskan serta merampingkan jaringan proses birokrasi yang bernuansa primordial di kalangan penentu kebijakan, baik itu yang berada di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, sehingga tata kerja dan penempatan pejabat pada jabatan atau posisi-posisi tertentu benar-benar dapat dilaksanakan secara akuntabel dan profesional, serta dilaksanakan dengan pertimbangan profesionalisme dan integritas moral yang tinggi. Yang kedua, menerapkan sanksi pidana yang maksimal, secara tegas, adil, dan konsekuen tanpa ada diskriminasi bagi para pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam artian bahwa prinsip-prinsip negara hukum benar-benar harus diterapkan secara tegas dan konsekuen, terutama prinsip equality before the law. Yang terakhir, para penentu kebijakan, baik di bidang pemerintahan maupun di bidang penegakan hukum, harus memiliki kesamaan visi, profesionalisme, komitmen, tanggung jawab, dan integritas moral yang tinggi dalam kasus menyelesaikan kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kesimpulan dari materi ini adalah program pemerintahan untuk menanggulangi atau melenyapkan KKN tergantung pada keadaan dan kemauan kelompok pemimpin. Penyusunan program tergantung pada kesadaran mereka yang terlibat, pengertian dan pemahaman mereka akan sifat, sebab-sebab, dan akibat KKN. Begitu suatu pemerintahan menetapkan untuk memberantas KKN dan mempunyai kesempatan untuk itu, tidaklah sulit untuk mengubah situasi secara bertahap dan tetapi mantap. Perencanaan harus benar-benar sehat, sekedar publisitas tidaklah cukup. Hal yang dibutuhkan ialah membuang pejabat yang ber-KKN secara sistematis dan berlanjut. Pembaharuan administrasi sehingga tidak mungkin pusat-pusat KKN terbentuk dan menjalankan kebijaksanaan ekonomi yang memungkinkan orang mencapai taraf hidup yang layak. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.